Sebetulnya apa yang diputuskan oleh MK itu dari dulu memang sudah ada. Jadi kalau polisi sudah menjabat itu mestinya dia meninggalkan pensiun atau dia berhenti dari kepolisiannya. Ya. Tidak bisa dijabat ganda atau rangkap, itu nggak boleh, betul memang. Tapi ternyata masih aja ketinggalan dibiarkan dan ini sampai finalnya putusan MK itu yang mengulang lagi hal yang sama kayak dulu juga, mesti nggak boleh rangkap jabatan itu karena polisi kan institusi yang penting kan. Kalau dia sudah merangkap jabatan, dia polisinya mesti tinggal. Nah, kebanyakan yang terjadi itu jabatan dirangkap, polisinya tidak mau ditinggalkan, jadi seakan-akan tetap polisi dia, itu nggak bisa, Pak. Karena kan dalam beberapa anggota yang aktif menduduki jabatan sipil, diantaranya Ketua Komisi KPK, Sekjen Kementerian Kelautan, terus BNN, Wakil Kepala BSN, Kepala BNPT. Pandangan Prof sendiri dengan kedudukan ini, apakah ini menjadi suatu ranah? Mestinya setelah ada putusan MK itu, maka jabatan-jabatan polisi itu mesti mundur dia, mesti lepaskan dia. Kalau enggak polisinya dia lepaskan, jadi konsekuen lah mesti. Nggak bisa dia mau ngambil sekaligus dua tuh. Nggak boleh. Tidak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali ya, karena sudah ada putusan MK tuh, maka dia mesti lepaskan salah satu. Namun banyak kalangan yang dari LSM ataupun ini memang ketegasan dari MK ini untuk menunjukkan jati diri kepolisian memang benar-benar supaya kembali lagi ke roh pandangan politik. Ya, saya rasa putusan MK itu justru membantu pihak kepolisian supaya lebih tegas, lebih nyambung dia. Jadi jangan main-main lah. Itu kan jabatan penting. Kenapa mau dirangkap pula tuh? Jadi pandangan Prof secara kritisnya, secara akademisi dengan keluarnya putusan MK ini, apakah memang menjadi suatu keseriusan dari pemerintah untuk memperbaiki kepolisian dan para pejabat lain? Ya, dengan adanya putusan MK itu, berarti pihak pemerintah juga mulai serius menangani masalah hukum ini. Sebab masalah hukumnya, saya analisis itu selama 40 tahun ini tidak pernah tuntas tuh. Sejak saya pertama kali jadi lawyer 45 tahun yang lalu, nggak pernah tuntas tuh. Tetap aja mencela itu. Apa sih dampaknya Prof jika putusan MK tidak dipatuhi pemerintah? Jadi kalau putusan MK tidak dipatuhi oleh pemerintah, MK itu bubarkan aja. Kalau nggak dipatuhi, bubarkan aja MK. Nggak perlu ada MK. Bubarkan aja. Iya, kalau nggak dipatuhi, mesti dipatuhi karena dia putusan itu nggak bisa banding, nggak bisa kasasi, nggak bisa PK. Jadi itu final langsung, final and binding. Nah, kalau Menteri Hukum Suryatman kemarin menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tidak berlaku surut. Pandangan Prof dengan pandangan Pak Suryatman? Betul. Jadi putusan MK itu berlaku sejak diucapkan, bukan berlaku setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Nggak bisa itu. Setiap putusan itu nggak bisa berlaku surut. Jadi memang begitu putusan disahkan, itu harus dijalankan? Mesti dijalankan. Keesokan harinya mesti dijalankan. Berlaku mesti putusan itu. Pengaruhnya Pak kalau itu dijalankan langsung? Kalau itu dijalankan langsung, pasti banyak tumbal juga. Jadi polisi-polisi yang sudah memegang jabatan itu mesti dilepaskan jabatan itu, mau nggak mau ataupun suka tidak suka, mesti dilepaskan semuanya. Jadi ada konsekuensi hukumnya. Law itu betul-betul mesti ditegakkan, apalagi itu putusan MK yang nggak bisa dibanding, nggak bisa dikasasi, nggak bisa di PK. Jadi Prof setuju dengan keputusan dari MK untuk supaya polisi tidak merangkap jabatan di semua sipil? Saya setuju putusan MK tuh, karena kalau kita lihat justru putusan MK tuh hakim-hakimnya semuanya sudah S3, Pak. Sudah S3, bukan S1 lagi. Berarti bermutu ya, Prof? Ya, jadi mutunya, bobotnya juga tinggi sudah. Harapan Prof sendiri dengan keputusan ini, apakah nanti tubuh kepolisian benar-benar menjadi suatu perbaikan ke depan, Prof? Ya,
kepolisian ini dari dulu sampai sekarang perbaikan itu, tapi tidak pernah sampai tuntas, Pak. Kapan lagi polisi itu nggak perlu diperbaiki lagi karena memang sudah baik. Nah, itu kita tunggu, Pak. Kita tunggu, Pak. Sampai kapan pun kita tunggu. Media sudah jadi baik. Tapi itu rekrutmen atau waktu penerimaan kepolisian, dan jadi dari opening, middle, sama penutup tuh, closing tuh kadang-kadang semuanya nggak nyambung, Pak. Jadi nggak nyambung. Jadi institusi kepolisian itu kadang-kadang dari awal ada kesalahan, tengah kesalahan, sampai ke ujung tetap ada kesalahan terus. Nah, kalau seperti ini, Pak, jika pandangan Pak Mahfud sendiri menegaskan seluruh aturan turunan yang selama ini menjadi acuan maupun dasar dalam penempatan anggota aktif polisi di jabatan sipil tidak berlaku usai putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 9 ini. Pandangan dari Prof sendiri dengan yang dikatakan Mahfud itu yang selama ini menjadi acuan untuk pemerintah. Ya, kalau itu sebagai acuan, betul itu acuan karena putusan itu final and binding. Final and binding, jadi acuan, nggak bisa dibanding, nggak bisa dikasasi, nggak bisa di-PK. Apapun itu. Apapun putusannya mesti patuh, obey the law lah. Jadi memang harus dijalankan itu. Mesti dijalankan kalau negara ini mau bagus, Pak. Kalau hukum itu mau tegak. Mampukah Kapolri untuk bisa menerima ini, Prof, dan mengambil suatu langkah cepat untuk anak-anak? Saya rasa Kapolri juga mau nggak mau, suka nggak suka, mesti obey the law, mesti ikutin putusan itu. Kalau nggak itu mungkin bisa tersingkirkan dia karena tidak mengikuti putusan MK. Nah, sikap dari Prof sendiri untuk pemerintahan Jokowi Prabowo dengan keputusan MK ini bagaimana, Prof melihatnya? Dengan adanya putusan MK ini, mudah-mudahan semuanya akan lebih terang, lebih jelas, dan lebih obey the law lah. Jadi jangan main-main lagi dengan hukum. Jangan dikirakan hukum itu bisa dibeli atau diperjualbelikan. Dengan ada putusnya MK itu satu petunjuk, satu guidance, satu tuntunan yang mesti kita patuhi semuanya bangsa Indonesia. Ada lagi, Pak? Cukup sementara. Terima kasih, Prof.